Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Namun sebelumnya Ibu akan memberitahukan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama ialah siswa dapat mengidentifikasi pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang kedua, siswa mampu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang melibatkan pecahan biasa dan pecahan campuran. Baik, tujuan pembelajaran kita sudah tahu, mari kita langsung aja ke pembelajarannya. Ada pecahan biasa dan ada juga pecahan campuran. Contoh pecahan biasa ialah 1/2, ini termasuk pecahan biasa. Kemudian ada 2/3, ada 3/5, ini termasuk contoh pecahan biasa. Ya, boleh kalian catat di buku tulis kalian ya. Kemudian bagaimana dengan pecahan campuran? Pecahan campuran itu misalkan seperti ini. 1/2/5 atau 3/4/6 atau bisa juga 4/1/4. Ini termasuk pecahan campuran. Ya, kita langsung contohnya. Misal di sini ada 2 buah lingkaran. Yang satu lingkaran Ibu arsir semuanya, yang satu lingkaran hanya setengah. Yang satu lingkaran Ibu arsir semuanya ini, itu kita tulis 1. Kenapa 1? Karena dia satu penuh lingkaran diarsir. Kemudian yang ini, yang diarsirnya hanya sebagian saja. Berarti 1 per berapa 2 bagian? 2 bagian. Kalau kita tuliskan 1 ditambah 1/2 sama dengan 1/2. Ini disebut dengan pecahan campuran. Terus kalau dijadikan pecahan biasa bagaimana? Ini ada 1, ada 2, ada 3. Ada 3 bagian yang diarsir. Berarti jadi 3 per penyebutnya berapa? 2. 3/2. Bagaimana kalau lingkarannya? Contoh lagi. Lingkarannya Ibu jadi bagi 4. Nah, bagaimana kalau lingkarannya ada 3? Yang lingkaran pertama itu di akhirnya 1 penuh, jadi ditulis 1. Dia tidak pecah. Yang lingkaran kedua juga diarsirnya penuh, berarti Ibu tulis 1 penuh. Nah, yang ini karena cuman sebagian saja yang diarsir, berarti ada berapa yang diarsir? Ada 1. 1 per berapa bagian? 1, 2, 3, 4. 1/4. Kalau dijumlahkan berapa? 1, 2, ada 2 yang penuh, 2 bilangan bulat. Pecahannya 1/2.
4. Jadi pecahan campuran 2 1/4. Kalau dijadikan pecahan biasa, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada berapa yang diarsir? Ada 9. 9 per berapa penyebutnya? 4. Jadi pecahan biasa. Terus sekarang bagaimana cara pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa? Contoh 1 1/4. Cara yang pertama, kita buat lingkaran. Ada satu lingkaran penuh, berarti yang satunya lagi lingkaran yang dipotong. Ada satu lingkaran penuh, terus lingkaran yang kedua, ya. Lingkaran pertama, penyebutnya ada berapa? Dibagi menjadi berapa nih? 4. Dibagi menjadi 4. Yang ini penuh. Ini 1 yang tadi. Yang ini hanya 1 saja yang diarsir dari 4 bagian. Nah, kita hitung ada berapa bagian yang diarsir. Ada 1 2 3 4 5. Ada 5. Jadi kalau dituliskan jadi berapa? 5 per berapa penyebutnya? 4. Jadi 5/4. Kemudian contoh lagi, misalkan 3 2/3. Nah, contoh lagi 3 2/3. Kita buat lingkarannya ada 3. 1 2 3. Kemudian ada lagi satu bagian yang dipotong atau yang diarsirnya hanya sebagian. Nah, ini penuh dibagi berapa? 3. Dibagi 3. Ini penuh. Ini penuh. 1 2, satu lagi penuh. Ada 3. 2/3 berarti hanya 2 yang diarsir dari 3. 1 2. Sekarang kita hitung berapa jumlah arsirannya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11. Ada 11 per berapa penyebutnya? Ada 3. Jadi begitu. Ini cara yang pertama. Ada juga ya, ada cara yang kedua yaitu cara perkalian. Jadi tadi 1/4 sama dengan 1/4. 4 dikalikan dengan 1 4 dikali 1 ditambah yang atas ditambah 1 sama dengan penyebutnya berapa? 4. Sama dengan 4 kali 1 4 tambah 1 5. 5/4. Nah, sama nggak jawabannya dengan yang tadi? Sama ya. Ternyata sama jawabannya. Terus yang ini 3 2/3.
3 dikali 3 yang bawah kali depan. 3 kali 3, 9. Ditambah 2. Maaf, 3 kali 3, 3 kali 3, 9 ditambah 2. Penyebutnya 3. Berapa 9 tambah 2? 11 per 3. Sama ya jawabannya 11 per 3. Nah itu jadi ada dua cara. Bisa cara gambar yang tadi, bisa juga dengan cara yang perkalian gitu. Terus bagaimana kalau pecahan biasa dirubah menjadi pecahan campuran? Contoh 7 per 3. 7 per 3. Berarti kalau dijadikan dalam bentuk gambar lingkaran, dibagi berapa? 3. Dibagi 3. Nah, berarti yang diarsirnya 7 ya. Ini baru berapa yang diarsir? Baru 3, berarti kurang. Kita tambah lagi lingkarannya. 3, 4, 5, 6. Baru dapat 6, kurang lagi 1 lagi. 6. 1 lagi. Nah, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 per 3 dibagi 3. Kalau dihitung secara lingkaran, satu lingkaran ini penuh berarti ditulis 1. Satu lingkaran penuh ditulis 1. Terus yang ini karena dipotong hanya sebagian saja yang diarsir, berarti yang diarsir berapa? 1 per 3. Jadi kalau ditambahkan hasilnya adalah 1 tambah 1, 2 tambah 1 per 3. Jadi 1 per 3. Jadi nggak bisa ya 1 tambah 1, 2 per 3. Tidak bisa karena bilangan bulat harus ditambahkan dengan bilangan bulat, pecahan sendiri. Seperti itu. Contoh lagi. Misalkan 9 per 2. Nah, 9 per 2. Berarti kalau dibikin lingkaran, dibagi 2. Nih, baru 1, 2, sampai 9. Tambah lagi. 3, 4, tambah lagi. 4, 5, 6, tambah lagi. 7, 8, tambah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, kelebihan. 5 sampai 9 aja yang diarsir. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 per 2. Kalau kita hitung, satu lingkaran ini semua diarsir jadi 1. Satu lingkaran penuh ini hitungannya 1. Satu lingkaran penuh ini hitungannya 1. Satu lingkaran penuh ini hitungannya 1. Nah, ini karena tidak semua penuh, hanya sebagian diarsir. Yang diarsir berapa? 1 per berapa bagian? 2. Jadi dihitung. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Jadi 4. 1 per 2. Jadi seperti itu. Ini cara yang pertama. Ada juga cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini dengan cara pembagian. 7 dibagi 3. 7 dibagi 3. Nah, 7 bagi 3 yang mendekatin hanya dapat 2.
terus 2 di atas, 2 kali 3, 6 dikurang sisa 1. Jadi kalau ditulis itu sama dengan 2, 1, sisa 1 per 3. Atau kalau kalian bingung, kalian bisa hitung dengan gambar tusuk lidi. Jadi misalkan gini, ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dibagi berapa? 3, kita ikat 3. 1, 2, 3, diikat. 1, 2, 3, diikat. Ada berapa yang diikat? Ada 1, ada 2. Sisa yang diikatnya 2, sisa 1. Penyebutnya berapa? 3. Nah, begitu. Tapi ini untuk yang jumlahnya kecil. Tapi kalau jumlahnya udah banyak pembagiannya, tidak disarankan untuk pakai yang ini gitu. Jadi kalian harus belajar menggunakan cara pembagian yang ini. Kemudian sama nggak jawabannya? Oh, sama. Jawabannya 21/3 dan 21/3. Sama. Kemudian 9/2. Kita bagi 9/2. 9 bagi 2. 2 kali berapa yang mendekati 9? 2 kali 4. Berapa kali 4 hasilnya? 8. 4 kali 2, 8. Dikurangin sisa 1. Jadi kalau ditulis ininya di depan 1, sisa 1 per penyebutnya 2. Seperti itu. Kalau pakai tusuk lidi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagi berapa? 2, diikat 2. 1, 2, diikat. Pasangkan. 1, 2, diikat. 1, 2, diikat. 1, 2, diikat. Sisa 1. Ada berapa yang diikat? 1, 2, 3, 4. 4, sisa berapa? 1 per berapa penyebutnya? 2. Jadi seperti itu pecahan biasa dirubah menjadi pecahan campuran. Terus sekarang contoh. Oke. Sekarang contoh soal. Ibu membeli semangka sebanyak 3 buah. Kemudian ibu menambah semangka lagi sebanyak 1/4 bagian semangka. Berapa semangka yang dibeli ibu? Nah, ibu beli 3 buah semangka. 1, 2, 3. Kemudian ditambah 1/4. Berarti dibagi 4, atau semangka dibagi 4. Ini juga dibagi 4, ini juga dibagi 4, ini juga dibagi 4. Ini 3-nya utuh semangkanya. Yang ini hanya 1/4, jadi cuma 1 saja. Kalau dijadikan pecahan biasa, dihitung hasilnya ada 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 13 per berapa bagiannya? 13 per 4 semangka. Tapi kalau dijadikan pecahan campuran, ini ada 1 utuh, ada 2 yang utuh, ada 1 utuh, ada 1 utuh, ini ada 1 per 4. 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 3. 1 per 4 semangka. Ya. Jadi seperti itu pembelajaran pecahan biasa dan campuran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap selalu jaga kesehatan dan jangan lupa menggunakan masker serta cuci tangan yang bersih. Baik, cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.